efek daripada cairan-cairan yang masuk ke dalam tubuh itu akan semakin besar dan semakin kelihatan ya. Setelah 2 tahun, 3 tahun akan semakin nyata. Ya. Dan ini mulai berjalan sudah di atas 2 tahun ya. Ya, bahkan ada yang baru 1 tahun ya, karena baru tahun kemarin ya. Nah, dan itu sesuai dengan ilmuwan yang menyelidikinya. Saya kaget dulu waktu ada seorang ilmuwan katakan efeknya ini akan berefek setelah 2 tahun ke depan katanya ya. Tuhan saat itu berfirman akan banyak orang yang mati karena serangan jantung, akan banyak orang yang mati ya karena cacar ya, penyakit-penyakit di dalam kanker segala macam ya, akan banyak penyakit-penyakit itu nanti ya. Tetapi kita anak-anak Tuhan tetap berdoa, jangan takut terlebih dahulu. Kalaupun itu akan menghampiri bumi ini, saya pernah sampaikan, itu semua bisa tidak berpengaruh kepada saudara di saat apa? Tidak ada kompromi. Ya, tidak ada kompromi akan segala dosa. Kalau Tuhan bilang jangan, jangan. Ya. Saya sampaikan kepada saudara bagaimana untuk menghindari efek-efeknya ya. Jam tidur yang cukup, pola makan yang sehat ya. Pola hidup sehat, dan jangan memasukkan MSG atau penyedap-penyedap ke dalam tubuhmu. Jangan memasukkan kimia-kimia ke dalam tubuhmu. Makanya jauhkan segala yang instan-instan ya. Karena segala yang instan, apalagi di Indonesia ya, saya tidak usah sebutkan merek, tapi itu satu perusahaan yang cukup terkenal, yang dari keluaran mereka lah roti-roti, semua, bahkan segala macam produk-produk dapur segala macam ya. Saya pernah diingatkan oleh saudari kita juga ya, kalau dia pernah dipinang sama perusahaan ini untuk produknya. Produk dia saat itu bumbu ya, bumbu-bumbu kering. Nah, tetapi di saat dia interview dan dia bertanya kepada direkturnya langsung ya, berapa persen ini, dia pun kaget ya. Kagetnya di mana? Karena ternyata pengawet dari makanan-makanan yang kita makan itu melebihi batas, sampai dia bilang kalian mau membunuh manusia secara perlahan-lahan. Dan dia pun puji Tuhan hatinya memiliki hati yang luar biasa. Dia tidak menginginkan yang namanya harta dunia ini dengan menerima pinangan daripada perusahaan tersebut. Jadi dia jelaskan sama saya. Nah, di sini saya jelaskan kepada saudara satu contoh. Ada satu bungkus roti. Roti ini harganya hanya 8.000. Ya. Nah, 8.000 ini sudah lengkap dengan bentuknya yang disusun tertata rapi. 8.000 ini sudah lengkap dengan packingannya. 8.000 ini sudah di situ pajaknya. Sudah di situ biaya upah karyawan, dan 8.000 ini sudah dari beberapa titik dari pabrik ya, kemana lagi dan kemana lagi ya. Nah, dari grosiran, pengecer segala macam ya. Nah, berapa tahapan. Jadi aslinya kita beli yang 8.000 ini dari pabrik berapa? Bisa saja 5.000 ya. Nah, kalau 5.000 perak ini, 5.000 rupiah ini ya, tadi harga roti 8.000, karena sampai sekarang masih banyak harga roti yang segitu ya, bahkan di bawahnya. Nah, kalau satu contoh dari 8.000 ya, kita taruh dari pabrik dia 5.000. Nah, itu pun udah tinggi sebenarnya, karena kan dari distributor ke grosiran ke pengecer ya, mereka ngambil berapa ya, nggak mungkin ngambil hanya 100 perak ya satu produk. 5.000 ini tadi sudah di sini modal ya, plastiknya, bahan pembuat rotinya, di sini upah anggotanya. Nah, coba saudara berpikir, berapa bahan untuk membuat satu bungkus roti yang pakan timbangannya hampir setengah kilo tadi ya. Kita taruh 250 gram ya. Ada yang setengah kilo kayaknya harga 8.000-an ya, 500 gram ya. Hanya modal berapa? Kita taruh modal 2.000 ya. 2.000 dapat satu packing loh. Apa saja kandungannya? Coba saudara berpikir. Saudara buat kue dulu di rumah ya. Apakah bisa uang 2.000 menghasilkan satu pack roti? Saya saja kalau buat bolu saja ya, bolu legendaris lah dulu, bolu marmer,
Udah kena 50 ribuan hanya 4 telur. Ya kecil. Udah hampir 50 ribu loh modalnya. Ya. Nah, jadi kalau sempat dijual di pasar, makanya kalau saya beli kue kan ada kadang ya bolu-bolu 35 ribu, 25 ribu, saya berpikir wala luar biasa lah pengembangnya ini ya, pengembang apa lah ini ya. Jadi saya sampaikan kepada saudara-saudara yang sudah menerima itu, jangan pernah memakan makanan yang nikmat di mulutmu tapi menjadi racun di dalam tubuhmu, karena racun yang telah masuk itu pemicu sel kanker ya. Makanya saya tidak heran banyak orang yang meninggal karena kanker. Saya selalu tanya sudah yang keberapa ya, rata-rata 3 kali banyak. Yang tadinya pernah kena kanker, sel kankernya kembali aktif. Yang tidak ada kanker ya, ada kanker ya. Sekarang kan banyak yang meninggal karena kanker ya, HIV AIDS katanya segala macam ya. Sekarang marak lagi DBD. Wow ya, ada apa di balik ini semua ya? Ini nanti akan kita bahas di Zoom ya. Apa-apa saja ini dan sebenarnya itu apa ya, harus tahu. Nah, jadi ini saya sampaikan kepada saudara, jangan enaknya di mulutmu saja jajan-jajan, kamu tidak tahu efeknya ini dalam tubuhmu, apalagi sudah masuk racun ke dalam tubuhmu yang mempercepat segala sesuatu yang mengandung kimia itu untuk bekerja dalam tubuhmu ya. Sel kanker itu ya, nutrisinya itu apa? Bahan-bahan kimia ya. Gula putih ya, nah, bakso kata si Noel ya. Tapi kalau bakso yang dibuat sendiri ndak apa-apa lah, di rumah ya dibuat sendiri. Tapi itu hindarilah yang namanya tepung-tepungan segala macam. Pola hidup sehat aja, makan sayur, makan buah, no MSG ya, makan beras nasi ya. Nah, usahakan dia yang kadar gulanya rendah ya, karena banyak orang kan harus hangat-hangat, nasinya harus pulen, oh gulanya itu tinggi ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau beli nasi itu yang ada beras merahnya baru kadarnya rendah, atau beras-beras buluk itu beras-beras yang gak enak itu yang kadar gulanya rendah ya. Jadi itu saya sampaikan kepada saudara yang sudah menerima supaya terhindar nanti sampar ya. Maka pola hidup sehat. Kita lanjut. Tadi dikatakan sampar akan memenuhi bumi. Semuanya awal dari masa yang sudah diberitahukan bagimu ya. Awal dari masa apa itu ya? Masa-masa di mana kedatangan Tuhan akan tiba. Jadi ini semuanya adalah permulaan penderitaan ya. Kita lanjut. Penderitaan di muka bumi ini dilakukan, jadi ada unsur kesengajaan ya. Walaupun itu sudah Tuhan firmankan, namun ada oknum-oknum yang juga dipakai sebagai alat untuk menerapkan ini ya. Perang yang paling nyata itu di saat senjata biologis ya. Saya tidak tahu apa menyebutkan itu, saya bisa di sini ya. Senjata yang tidak kelihatan ya, virus-virus yang disemprotkan, itu peperangan yang paling sadis, yang mematikan. Kalau perang di lapangan kita masih bisa bersembunyi ya kan, kita masih bisa berlindung. Tapi kalau senjata itu sudah disemprotkan dari udara ya, siapa yang mau berlindung ya? Kita hanya berlindung di bawah kaki Tuhan. Kemana kita berlindung? Hanya di bawah kaki Tuhan ya. Nah, dan senjata-senjata ini akan ditebarkan di seluruh penjuru bumi. Penderitaan di muka bumi ini dilakukan oleh orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai yang berkuasa. Jadi ini ya unsur kesengajaan yang dilakukan karena mereka menganggap mereka berkuasa, hendak menyelamatkan bumi. Siapa mereka? Mari kita nantikan Zoom. Sampaikanlah. Kekuasaan diadakan untuk menguasai seluruh bumi ini, sebab mereka memiliki hubungan yang erat dengan bapa yang mendustai pikiran mereka. Siapa bapa pendusta? Ya, Lucifer. Ya, iblis. Malaikat yang jatuh. Ya, inilah yang menjadi bapa mereka, ya. Karena mereka memilih untuk memiliki hubungan yang erat dengan iblis itu sendiri ya.
Merekalah yang berdiri menguasai seluruh bumi ini. Bagi mereka, bumi ini milik kekuasaannya. Sampaikanlah kepada seluruh bumi. Kejahatanlah yang menguasai hati dan pikiran mereka. Mereka jauh dari. Kenapa Tuhan katakan mereka jauh dari Tuhan? Ya, karena mereka mengandalkan kekuatan mereka. Karena mereka menganggap mereka mampu hanya karena memang mereka yang memiliki kemampuan, kepintaran dan kekuatan. Ya. Kejahatan yang menguasai hati dan pikiran mereka, mereka jauh dariku. Sampai hariku tiba, mereka akan berdiri juga menguasai bumi ini. Ya. Sampai hariku tiba, kata Tuhan, mereka akan berdiri juga menguasai bumi ini. Jadi mereka masih tetap ada sampai hari Tuhan tiba. Ya. Jadi berjaga-jaga, jangan merasa di zona nyaman, ya. Menjauhlah dari perkotaan. Wow, kabar baik ini. Kabar baik bagi orang yang mau taat, tapi kabar buruk bagi orang yang sulit untuk melepaskan, ya. Nah, menjauhlah dari perkotaan, karena masa itu sudah tiba bagi orang-orang kudus. Masa siksaan pun tiba. Apabila hari itu tiba, Tuhan berfirman, sebab di perkotaan akan banyak kesusahan, akan penuh dengan kesesakan. Karena itulah aku beritahukan bagimu, firman Tuhan. Aku berfirman bagimu, jauhilah perkotaan. Karena kekuasaan mereka penuh di dalamnya. Ya, artinya mereka yang hendak menguasai bumi, kota dulu yang dikuasai. Sebab perkotaanlah yang harus mereka pegang terlebih dahulu. Untuk menerapkan segala peraturan-peraturan yang akan mereka terapkan kepada seluruh bumi. Untuk tunduk kepada tanda bilangan tersebut. Tanda bilangan akan memenuhi bumi. Jangan biarkan memenuhimu. Tanda bilangan yang harus engkau jauhi. Karena itulah yang akan memisahkanmu dariku. Aku berfirman bagimu, menjauhlah dari perkotaan, karena mereka menguasai perkotaan. Yahusua Hamasiah akan memberkati dan menyertai engkau dalam segala ketaatanmu. Engkau akan melihat perbedaan. Akan orang-orang yang taat di dalam firman-Ku. Jadi keluar dari perkotaan itu firman Tuhan, ya. Aku akan memberkati engkau. Menjauhkanmu dari semuanya itu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lakukanlah firman-Ku. Untukmu bersiap-siap menghadapi masa itu. Patung akan berdiri. Tanda bilangan itu berdiri. Mereka akan memerintahkanmu untuk sujud dan menyembahnya. Merekalah yang akan menguasai seluruh hidupmu.
Engkau harus melepaskan keinginanmu akan dunia ini. Engkau harus melepaskannya. Kedahsyatan yang besar akan melanda bumi. Kasih akan semakin dingin. Karena itulah tanda. Masanya akan tiba di dalam bumi ini. Zaman yang baru. Tuhan berfirman, semuanya sudah ada di hadapanmu, di hadapan kita. Sudah memenuhi bumi. Jadi rancangan mereka sudah memenuhi bumi. Semuanya akan diperlihatkan. Namun dengan hikmatlah dan kebijaksanaan, engkau pun akan melihat. Bilangan itu 666. Bilangan yang menjatuhkan hubungan denganku, firman Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enam artinya penyimpangan akan firman Tuhan. Baru di 666 artinya pemberontakan di hadapan Tuhan. Enam artinya pendurhakaan. Merekalah yang akan menguasai bumi ini. Maka siapkanlah hidupmu untuk menjauhi segala rancangan mereka. Rancangannya telah ada, dan mereka telah bersepakat untuk menerapkan di seluruh penjuru bumi. Mereka telah merancangkan menguasai seluruh bumi, menguasai seluruh umatku, mencuri kemuliaanku. Aku mengenal mereka, dan aku mengenal engkau. Mereka tidak akan pernah diam. Karena mereka masih memberontak di hadapanku. Aku memberitahukan semua ini. Aku mengenalmu, mengetahui segala kekuatanmu. Engkau tidak akan mampu berdiri. Engkau tidak akan mampu berjuang. Engkau tidak akan mampu menjalankan segala hidupmu. Engkau tidak akan mampu mempertahankan imanmu di saat engkau tidak bersekutu denganku. Akulah yang akan memampukanmu. Oleh karena itu lakukanlah firmanku. Berpeganglah teguhlah di dalam firmanku. Kudus, kudus, kudus. Kuduskanlah hatimu. Kuduskanlah hidupmu. Sebab akulah Tuhanmu yang akan menyelamatkanmu. Aku telah datang bagimu.
menyelamatkan engkau dari segala kebinasaan. Dan aku kembali menyediakan tempat bagimu. Namun aku melihat masih banyak di bumi ini iman yang belum teguh kepadaku. Di manakah aku mencari iman yang teguh? Di manakah aku mencari iman yang sungguh-sungguh kepadaku? Aku menemukan iman yang terombang-ambingkan. Aku menemukan iman yang tidak setia. Aku menemukan iman yang masih belum teguh. Aku mengharapkanmu kembali kepadaku. Aku memberikanmu keselamatan. Engkaulah yang harus berjuang agar engkau memperolehnya. Sangkal diri, pikul salib, sampai harinya tiba. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Tuhan berfirman, sampaikanlah kepada mereka, aku mengasihi mereka. Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Bukan hanya saya, saudara juga sangat dikenannya. Saudara sangat dikasihinya. Ya. Tadi saya menemukan catatan yang mungkin sudah lama ya. Terakhir Tuhan katakan, sampaikan kepada mereka, aku mengasihi mereka. Jadi ini kalimat yang tertulis tadi ada selembar. Saya tidak tahu ini kapan dituliskan. Ya. Anakku, aku mengasihimu. Ini disampaikan kepada saudara dan saya supaya kita tetap berjuang. Ya. Tuhan sampaikan kepada saya, ini kepada saya pribadi. Ya, sampaikanlah firman-Ku selalu kepada mereka. Jadi saya akan selalu menyampaikan kepada saudara apa yang Tuhan sampaikan. Tanda bilangan sudah di depan mata, ya. Ini kita harus bersegera. Ada beberapa hamba Tuhan yang sudah telepon saya menyampaikan pesan Tuhan, ya. Bahkan yang tidak pernah bertelepon tiba-tiba bertelepon, Bu, Tuhan berfirman, bersegera, bersegera. Ya, makanya saya bilang, oh Tuhan, ini rumah 2 harus cepat selesai. Saya harus bersegera sebelum terlambat, ya. Kayak kemarin ya, waktu enjus itu ada keterlambatan sedikit, ya. Oke, saya akan lanjut ya. Minum dulu saudara, haus. Sudah di mana tadi? Oke. Tentang menjauh dari perkotaan, ya. Menjauhlah dari perkotaan karena masa itu sudah tiba. Bagi orang-orang kudus, masa siksaan pun tiba. Apabila hari itu tiba, berdoalah untuk memperoleh kekuatan. Jadi kalau itu sudah tiba di hadapan saudara dan saya, kita harus berdoa untuk memperoleh kekuatan. Sebab kesesakan akan memenuhi bumi. Imanmu, tunggu, sorga berfirman, sampai harinya tiba, bangunlah imanmu dalam firman yang kudus. Sempurnakanlah imanmu dengan perbuatanmu. Jadi iman kita juga harus disempurnakan dengan perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ya, begitu juga perbuatan tanpa iman. Makanya dikatakan di sini, sempurnakanlah imanmu dengan perbuatanmu. Artinya, jikalau kita percaya, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Anak manusia itu yang telah datang ke dalam dunia, ya. Maka kita harus menyempurnakan itu dengan perbuatan kita. Perbuatan kita yang dikenan oleh Tuhan adalah melakukan seluruh firman Tuhan. Apa firman-Nya? Baca semua apa yang tertulis dalam kitab suci, ya. Sucikanlah hatimu, bawalah korban syukurmu, bawalah persembahanmu di dalam namaku. Tuhan memerintahkan kita untuk membawa korban syukur dan persembahan di dalam nama Tuhan. Apa itu? Ya, jangan langsung aneh pikirannya. Aduh, ini sudah boleh bicara persembahan ini. Tidak, ya. Karena kalau berbicara persembahan kepada saudara, biar Roh Kudus yang menggerakkan hatimu. Tanpa kita bilang-bilang dari sini pun, Roh Kudus akan gerakkan siapa saja yang akan digerakkan, kan gitu ya. Tetapi persembahan yang kita bicarakan di sini itu bukan berbicara segala sesuatu ya yang menyangkut materi-materi ya. Nah, seperti yang sering dibahas di gereja-gereja ya. Kalau sudah pergi ke gereja berbicara persepuluhan, berbicara persembahan, buah sulung segala macam, tidak. Kalau di dalam tim pelayanan kasih tidak ada berbicara seperti itu. Kalau saudara digerakkan ya, lakukan apa yang menjadi kegerakan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Namun saya digerakkan untuk menyampaikan firman kepada saudara, saya akan melakukannya untuk saudara ya. Bawalah korban syukurmu, bawalah persembahanmu di dalam namaku, kata Tuhan. Apa korban syukur itu ya? Karena banyak hamba Tuhan mengajarkan korban syukur itu berupa apa? Pemberian-pemberian kita ke dalam gereja. Tetapi korban syukur yang Tuhan nyatakan di sini dan persembahan adalah puji-pujianmu dalam roh dan kebenaran ya. Bawalah korban syukurmu, yaitu puji-pujianmu dalam roh dan kebenaran, dan bawalah persembahanmu di dalam namaku, yaitu persembahan dengan segenap hidupmu bagi kemuliaanku ya. Jadi persembahan kita itu adalah bawalah segenap hidupmu bagi kemuliaanku, kata Tuhan. Itu persembahan kita. Tadi korban syukur kita apa? Puji-pujian ya, dalam roh dan kebenaran. Dan persembahan kita apa? Bawalah segenap hidupmu bagi kemuliaanku, kata firman Tuhan ya. Inilah pesan Tuhan yang disampaikan hari Jumat. Saya akan melanjut ya tentang apa yang Tuhan nyatakan melalui judulnya tadi. Berapakah nilaimu di hadapan Tuhan ya. Tadinya saya mau buat tentang gerhana-gerhana karena lagi viral banget ya. Gerhana ini ya, kegelapan, lagi viral banget. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan ya, banyak suara Tuhan segala macam. Entah kenapa ya. Apa saya yang kurang intim atau bagaimana? Hati ini tetap tenang saja ya. Saya tanya kepada Tuhan pun ya, tetap tenang ya. Karena setiap anak yang di dalam Tuhan pasti akan tenang dalam menghadapi sesuatu, sekalipun itu maut di hadapan kita. Tetap tenang ya. Jadi seperti saya diingatkan, kalau kita di sini bukan mencari keviralan ya. Kita menyampaikan firman di sini bukan semata-mata ya cari judul supaya viral, supaya keren dan supaya dicari, bukan. Pokoknya apa yang Roh Kudus taruhkan sebagai judulnya, itu yang saya taruhkan ya. Nah, karena kita bukan mencari keviralan ya. Nah, siapa yang mau mendengarkan kebenaran di sini, maka kasih anugerah itu. Ya, kasih anugerah. Saudara yang setia dalam ibadah ini adalah kasih anugerah. Karena apa yang kita dengarkan melalui pelayanan tim pelayanan kasih ini adalah segala perintah Tuhan, peringatan-peringatannya, pesan-pesan Tuhan, dan bagaimana kita dididik dan diajar untuk mempersiapkan hidup di dalam Tuhan. Jadi mau gerhana, mau kegelapan ya, mau dihubung-hubungkan dengan 3 hari kegelapan segala macam, ya sudahlah. Semua sudah kita baca ya. Jadi kita sudah tahu apa yang tertulis, kita sudah tahu. Jangankan kegelapan 3 hari 3 malam katanya ya, siksaan berat kita pun harus siapkan. Karena kegelapan itu ya, ada juga hamba Tuhan bilang, nanti hati-hati ya, siapkan pentungan di depan pintumu katanya. Jadi kalau ada yang mengetuk nanti ya pentung saja seperti itu. Nah, karena jangan-jangan nanti itu perampok atau apa. Gimana sih ya? Saya tadi sampai sebelum saya berdiri bersama saudara, saya ngambil waktu tenang, saya berdiam diri, Tuhan, kok sama saya Tuhan tidak bukakan sih tentang gerhana ini? Ya, yang lain sudah bersiap-siap Tuhan, sudah beli segala sesuatu, kami nggak ada beli apa-apa ini.
Yang lain sudah mempersiapkan, mau air mineral, mau beras, mau segala macam. Kami nggak ada persiapan ini Tuhan, ya. Tapi biarlah Tuhan, Engkau yang menjadi persiapan kami. Engkau yang menjadi terang kami di dalam kegelapan itu Tuhan. Ya, amin. Ya, bukan kita menghindari bukan kita satu contoh menjadi orang bodoh, ya, yang menghadapi malapetaka. Tetapi ini kesiapan hati kita yang penting, ya, di sini, ya. Doakan. Kalau itu tidak sampai ke Indonesia kan itu. Nah, jadi kita bukan hamba dunia ini yang ikut dalam keviralan dunia. Kita menyampaikan apa yang Tuhan maksud, ya. Tetap tenang, ya. Bahkan di dalam siksaan pun katanya tetap tenang, ya. Kita lihat bagaimana, sudah ditonton nggak filmnya, ya. Apa judul, New World Order, ya, yang 2013. Sudah ditonton filmnya. Dia mau dipancung aja dia tetap tenang, ya. Dia tetap tenang. Bahkan beberapa kesaksian yang kita dengarkan, ya, mereka mau dianiaya, mereka pun bernyanyi dalam hati, ya. Mengikut Yahshua keputusanku. Nah, mereka tetap tenang, ya. Ya dipancung. Nah, ini masih menghadapi gerhana matahari, ya. Nah, seperti itu. Bahkan kalaupun dikatakan gerhana itu mengakibatkan cacar segala macam, tetaplah tenang. Yang penting apa yang harus kita lakukan. Nah, karena persiapan orang, ya. Nah, segala macam, sampai pentungan pun dipersiapkan. Siapa yang mau datang dipentung? Kalau itu roh jahat yang mau dipentung, roh kan tidak kelihatan. Jadi otomatis untuk mengatasi mereka apa? Yaitu hanya doa peperangan, ya. Seperti saya kemarin, luar biasa peperangannya, ya. Nanti saya cerita, ya. Nah, jadi yang Tuhan mau, judul daripada topik pemberitaan malam ini, berapakah nilaimu di hadapan Tuhan, ya. Kenapa saya sampaikan ini? Kemarin pagi, ya, waktu kita beres-beres rumah doa, ya, masih banyak, masih ada yang kita pasang, ya. Tiba-tiba entah kenapa di bawah pinggang saya ini, ya, dekat ke tulang ekor, itu sakit, panas, ya, dua-duanya itu. Dan yang panas ya dagingnya, gitu, ya. Saya pikir saya kurang minum. Terus saya ingat, ya, ini botol kalau nggak salah 500 mili ini, ya. 500 sama 500. Nah, jadi kalau untuk standar air minum yang harus kita kelola kan 2 liter. Jadi saya pikir ini sudah lebih dari 2 liter saya minum satu hari ini, gitu. Nah, saya masih bawakan, ya. Apa yang salah, ya? Apa karena saya tidur dalam ayunan kemarin, gitu? Karena saya suka tidur di ayunan. Tapi sudah berbulan-bulan, bahkan hampir 1 tahun saya tidur di ayunan, nggak apa-apa, ya. Enak bahkan rasanya, tenangnya seperti anak di ayun-ayun, gitu. Jadi saya tidur di ayunan, kadang di kasur, kadang di ayunan, ya. Nah, nggak masalah. Nah, dan rasa sakit itu semakin mencekam. Tiba-tiba, ya, di saat sakitnya mencekam, loh ini kok sakitnya udah serius banget, gitu. Ada satu roh, ya, satu sosok yang berdiri, dan saya langsung peperangan. Itu kita seperti duel, loh, ya. Saya merasakan sakit yang luar biasa, ya. Dan pada akhirnya Tuhan pun memenangkan peperangan itu, ya. Nah, di saat Tuhan memenangkan peperangan itu, ya, saya pun kelelahan, ya. Saya berbaring sebentar, saya beristirahat. Karena kalau namanya peperangan kan itu bukan sakit, ya. Saya berbaring. Nah, baru setelah saya bangun, udah pulih. Perasaanku 5 menit loh saya yang berbaring. Nah, saya tanya tadi, karena saya di depan langsung berbaring, tergeletak aja kayak itu. Karena masih bersih-bersih, ya. Ternyata sudah ada 45 menit loh saya istirahat, ya. Nah, sorenya terjadi lagi, siang, kami doa siang juga, ya. Nah, siangnya, mereka muncul lagi. Tetapi yang muncul itu roh kebencian, ya. Saya sampai ingatkan semuanya, ya. Jaga hati, ya. Kita harus tetap pembentengan. Siapa ini yang hendak dicobai roh kebencian? Ingat, jangan sampai ada kebencian dalam hatimu, ya. Kita doakan juga, kalaupun itu kebencian dari luar sana, kita doakan di dalam hati. Oh Tuhan, lindungi saudara-saudara saya di luar sana, siapapun itu Tuhan, yang mau menyerang mereka dalam roh kebencian. Tuhan tolong lindungi, tudungi mereka, ya. Nah, dan malam kembali lagi, ya, tetap mau diserang. Tapi pada akhirnya
Kuasa Elohim pun meliputi, dan peperangan itu pun dimenangkan oleh Tuhan, dan kuasa ilahi pun benar-benar ada. Dia memberikan banyak pesan, ya, kita bercakap-cakap seperti itu, ya. Dan ada satu pertanyaan saya. Jadi semua sudah kumpul. Ternyata biasanya kita kalau sudah ibadah buka Sabat, kita nggak ada ibadah malam lagi, ya. Habis makan sudah ambil aktivitas masing-masing. Ini semua kumpul. Saya pun jadi nggak fokus lagi bercakap-cakap, ya kan. Ternyata mereka mendengar si Immanuel katanya bilang doa, ya. Padahal nggak ada dibilang doa. Saya ambil positifnya saja. Itu Roh Kudus yang menyuruh keluar, karena memang posisi lagi seperti itu adanya, ya. Nah, Roh Kudus mau kita mendengarkan apa yang menjadi pesannya. Nah, jadi saat itu, ya, waktu dia benar-benar hadir di depan, di hadapan saya bertanya, Tuhan, sudah berapa persenkah kami di hadapan-Mu? Kenapa saya tanya itu? Supaya kita tahu nilai kita berapa di hadapan Tuhan, supaya kita tidak merasa hebat, supaya kita tidak merasa benar di hadapan Tuhan, ya. Dan luar biasa penilaian yang Tuhan berikan, ya. Coba saudara sendiri dulu tebak berapa nilai tertinggi yang Tuhan berikan, ya. Tetapi saya bersyukur dengan penilaian itu. Kenapa? Ya, yang saya syukuri walaupun nilai itu masih sedikit, setidaknya masih ada penilaian yang baik dari hidup kita di hadapan Tuhan. Itu, kalaupun itu 1% yang dikatakan, ya, saya akan tetap bersyukur. Berarti masih ada yang saya perbuat yang menyenangkan hati Tuhan. Tinggal bagaimana saya mencapai sampai 100% sebelum kedatangannya, ya. Saya tanya satu persatu, kalau yang itu Tuhan Bapak itu berapa persen? 19. Kalau itu ada yang 10, ada yang 7, ada yang paling tinggi, ya, 37, ya, 37. Nah, ada lagi 20, ada lagi 21. Dan saya sendiri, yang dimana saya sudah menyatakan hidup di dalam Tuhan siang dan malam berserah kepada Tuhan, hanya diberi nilai berapa? Coba. Rahasia katanya, ya. Dan itu pun tidak mencapai 100%, ya. Tidak mencapai 100%, saudara. Tetapi saya tidak tawar hati. Kenapa? Bahkan saya bersyukur, bahkan saya merasa Tuhan sudah terlalu tinggi nilai itu bagi saya, walaupun itu masih jauh, ya, dari 100%. Tapi saya bilang itu sudah terlalu tinggi sebenarnya, karena setiap kita yang di dalam Tuhan, kita akan selalu merasa nol di hadapan Tuhan. Kita akan selalu merasa kecil di hadapan Tuhan, ya. Tapi saya bersyukur malam itu, kemarin malam Tuhan bukakan si ini sekian persen, si ini sekian persen, si ini sekian persen. Saya sampaikan, dan ternyata, ya, pesan itu memberikan semangat yang baru bagi kami. Dan saya mau saudara-saudara yang hadir di sini, ya, hampir 300 orang, ya. Saya mau saudara-saudara juga diberkati. Walaupun sedikit nilai yang saat ini ada dalam dirimu, berpaculah, ya, supaya nilai itu di saat hari kedatangannya 100%. Karena tidak ada gunanya kamu 70, 80, 90% saat ini, tapi di hari kedatangannya kamu merosot. Bagus sekarang kamu nilaimu hanya 3, 4, 5, 6, 7, ya. Tetapi di saat kedatangan Tuhan nilaimu genap 100%, ya. Karena banyak orang merasa dirinya benar, banyak orang merasa dia sudah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tetapi kita hidup dari penilaian Tuhan, bukan hidup dari penilaian diri kita sendiri, dan bukan hidup dari penilaian manusia. Bukan penilaian manusia yang kita cari, tetapi penilaian Tuhan. Bukan perkenanan manusia yang kita cari, tapi perkenanan Tuhan. Sekarang cross check, ya. Cek dirimu. Sudah kira-kira berapa persenkah kelayakanmu saat ini, ya, hubunganmu saat ini di hadapan Tuhan? Nah, melalui apa Tuhan nilai itu? Ada 3 hal. Yang pertama, ketulusan.
catat ya. Yang kedua, kesungguhan ya. Yang ketiga, komitmen ya, komitmen. Jadi kita dinilai dari 3 hal ini. Ini banyak pertanyaan, Ibu, berapa persen? Persen lah ya. Nah, karena rahasia iman ya, intinya belum mencapai 100% ya. Dan saya harus tetap berjuang. Amsal ya. Pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian,
Tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka.
Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.